Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada siang hari yang berbahagia ini marilah kita melanjutkan Lamiyati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu matan Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada poin qauluhu sallallahu rahimahullah wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wala ata'awwaluhu. Mukarrir, saya ulangi, wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wa la ata'awwaluhu. Artinya adalah, dan saya berkata seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ya, Allah Maha Mulia dan Maha bijaksana. Wal mustafa al-hadi, dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Al-Mustafa artinya adalah An-Nabi SAW. Al-Hadi juga An-Nabi SAW, yang memberi petunjuk kepada orang mukminin, orang kafir, orang muslim. Wala ata'awwaluhu, dan saya tidak membuat penyimpangan dalam makna-makna teks Al-Quran dan hadis. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah masalah, yaitu adalah at-ta'wil. Apa itu at-ta'wil yang dimaksud dalam akidah Islam? Baik, pertama-tama ta'wil pada masa Nabi SAW dimaksudkan dengan banyak arti. Di antaranya adalah yang pertama at-ta'wil bermakna at-tafsir, artinya tafsir Al-Qur'anul Karim. Yang kedua artinya adalah ketika terjadinya sebuah kejadian yang telah diberitakan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ya, terjadi yang sebenarnya, ya. Ya, terjadi sebuah mimpi seperti mimpinya Yusuf. Ketika terjadi itulah ta'wil, mimpinya Yusuf, atau artinya tafsir mimpinya Yusuf, ya, terjadi, ya, artinya terjadi kejadian. Maka Nabi Yusuf mengatakan, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya, wahai ayah saya, inilah tafsir kejadian mimpi saya dulu, ya. Kemudian di antara maknanya juga, ya, sarful lafadz atau at-tahrif. Sarful lafadz atau penyimpangan an dhahirihi, dari yang sebenarnya, ila ma'an akhar, pada makna yang jauh, liwujudi qarinah, dengan sebuah alasan. Ini namanya at-tahrif atau penyimpangan dalam pemaknaan teks Al-Quran dan hadis. Arti yang ketiga adalah penyimpangan terhadap makna teks Al-Quran dan hadis. Nama lain adalah at-ta'wil. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, at-ta'wil adalah at-tahrif, yaitu penyimpangan dalam makna Al-Quran dan makna hadis. Pada dasarnya penyimpangan ini tidak terjadi pada masa salaf, yaitu pada masa Nabi SAW ketika masih hidup. Kemudian pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian terjadilah perpecahan di antara kaum muslimin. Setelah itu terjadilah
takwil, ya. Takwil orang Syiah, takwil orang Khawarij, ya. Disitulah terjadi penyimpangan makna-makna Al-Quran. Padahal masa itu masih ada ribuan para sahabat, ya. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, maka terjadilah, ya, takwilat, ya, pemaknaan yang menyimpang dalam Al-Quran. Sebelum itu belum, ya, tafsir Al-Quran, takwil Al-Quran masih selamat dari penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, akhlak dan fikih. Masih enak, semuanya masih enak, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Setelah meninggalnya Utsman, terjadilah takwil-takwil yang batil, ya. Ini dipicu oleh orang Yahudi, yaitu Abdullah bin Saba, dan juga orang-orang munafik yang ada di barisan kaum muslimin pada waktu itu, ya. Jadi yang ingin kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah makna takwil, yaitu penyimpangan terhadap makna teks Al-Quran dan hadis, ya. Kita kembali lagi kepada bait yang pertama, wa aqulu qala Allahu jalla jalaluh. Dalam Islam pondasi atau pedoman yang pertama adalah Al-Quran dan hadis, ya. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan, al-ilmu ma qala Allahu qala Rasul. Ilmu itu yang sebenarnya adalah yang dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah ilmu dan fakta yang benar dalam Islam. Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu qala Allah wa ma haddatsana wa ma siwahuma wasawisus syaitani. Ya. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Wasiwahuma, dan selain keduanya itu adalah hanya bisikan-bisikan syaitan. Maksudnya adalah orang yang memberi penyimpangan dalam makna hadis, makna Al-Quran, tidak sesuai dengan pemahaman orang-orang saleh yang telah berlalu dari kalangan Nabi dan sahabat, dan orang-orang ulama yang mu'tabar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah tidak benar, dan itu penyimpangan. Dan penyimpangan ini terjadi pertama kali ketika Khalifah Al-Ma'mun membuat, ya, pustaka terjemah antara buku Arab ke bahasa Yunani dan buku orang Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Disinilah terjadi penyimpangan dalam akidah, ya, yang khususnya adalah penyimpangan dalam makna Al-Quran atau at-ta'wil, ya. Ketika Al-Ma'mun menerjemahkan kitab-kitab filsafat orang Yunani kepada bahasa Arab, disinilah terjadi musibah yang sangat besar, yaitu musibah dalam akidah kita. Akidah kita sudah dirusak oleh mantik-mantik filsafat Barat, yaitu filsafat orang Yunani, filosof seperti Plato, ya, Aristoteles, atau dalam bahasa Indonesianya namanya Aristo, ya, dan yang lain-lain. Banyak sekali, ya, banyak sekali orang-orang filsafat dan pemikiran filsafat dalam akidah Islam. Ya, tujuannya baik, tapi setelah dipakai kaidah-kaidah orang Yunani, setelah itu terjadilah takwil dalam pemaknaan Al-Quran dan hadis. Ya, ini sebuah muqaddimah atau pembuka saja. Ya. Dalam Islam, ilmu yang diakui dan fakta yang berupa wahyu dari Allah dan Tuhan adalah hanya dua, ya, hanya dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan untuk memahaminya kita punya pendahulu, salaf saleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang benar mengikuti manhaj sahabah, manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada orang yang mengikuti manhaj, ya, dalam berakidah, beribadah selain manhaj sahabat, maka dia, ya, akan menyimpang dalam masalah akidahnya, dalam masalah ibadahnya, ya.
Kalau dia mengatakan dan berkeyakinan dengan akidah salaf, pemahaman salaf, ya, mau berpegang teguh dengan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir, kaidah-kaidah usul fiqh, insya Allah tidak akan sesat. Ya, kalau dia memegang teguh pemahaman salaf. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, ya. Kalau kalian berpegang teguh pada dua ini, kalian tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahku kata Rasulullah. Sunnah itu mencakup akidah saya, ya, ibadah saya, akhlak saya, dan fikih dalam Islam menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada tuntunan berarti keliru, ya, keliru. Baik, kita lanjutkan, ya. Di antara hadis-hadis, ya, yang menunjukkan bahwa dalam Islam itu ada takwil yang benar, yaitu bermakna tafsir. Di antara artinya tafsir adalah firman atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Wahai Allah, ya, pahamkanlah kepada Ibnu Abbas, ya, agama ini, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ta'wil. Yang dimaksud oleh ulama ta'wil sini adalah tafsir, ya, tafsir Al-Qur'an dan tafsir hadis. Maka setelah itu Ibnu Abbas menjadi ahli tafsir setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Kata Ibnu Abbas dalam ilmu tafsir di urutan nomor 1. Kalau ada kata Ibnu Abbas dalam tafsir, maka kata Ibnu Abbas lebih diutamakan dari semua ahli tafsir. Dari semua. Itu sebuah kaidah dalam ilmu tafsir. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini di sini takwilnya bukan takwil artinya menyelewengkan makna Al-Qur'an atau makna hadis, tapi tafsir, ya, yang dimaksud penjelasan Al-Qur'an yang dimaksud, ya, sesuai dengan pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Ada pun pendapat-pendapat yang lain, ada juga yang mengatakan bahwa al-murad bit tafsir yaitu al-mutasyabih al-idhafi, yaitu ayat-ayat yang mutasyabih yang diketahui oleh para ulama, ya. Ya'rifu rasikhun tafsiru, ya, tafsir. Ya, di antara orang-orang ulama yang mengetahui tafsir ayat yang mutasyabihat adalah Ibnu Abbas, ya, Imam Syafi'i, Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, dan yang lain-lain. Ya. Di sana ada orang yang menyimpangkan makna asma sifat, kata-kata Al-Qur'an, makna Al-Qur'an. Ada juga sampai yang menafikan, membuang, menghapus, ya, makna Al-Qur'an, ya, menghapus. Ada yang menyelewengkan, ada yang menghapus. Ada yang menghapus sebagian sifat Allah, ada yang menghapus semua sifat Allah. Di antara sekte Islam yang menghapus sebagian sifat Allah adalah orang-orang Asy'ariyah, ya, menghapus sebagian sifat Allah. Ada sebagian nama-nama Allah, tidak semuanya, ya. Kalau semuanya namanya al-mu'attilah, ya, al-mu'attilah. Kalau Asy'ariyah, dia manhajnya menghapus sebagian nama Allah dan sebagian sifat Allah, dan dia tetapkan sebagian nama Allah dan sebagian sifat Allah. Ya, yang kita maksud di sini adalah penyelewengan makna dalam masalah nama-nama Allah, asma wa sifat, dan sifat-sifat Allah. Ya, ini sangat rentan dan sensitif karena ini berkenaan dengan kehormatan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati-hati, ya. Hendaknya kita
sesuai, ya, berbicara sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tuntunan Rasulullah SAW, ya, dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, ya, karena ini sahabat ini adalah murid Rasulullah SAW. Kalau pemahaman kita dalam masalah asma wa sifat, tauhid, kemudian akidah tidak sesuai dengan sahabat, itu berbahaya, ya, bisa jadi mungkin saja kita sudah tergelincir kaki kita. Kalau di dunia kita tergelincir atau sesat, di akhirat naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah supaya tidak masuk neraka, ya. Maka kita disuruh untuk mencari hidayah selalu, bukan mencari tokoh-tokoh Islam, tapi mencari kebenaran, ya. Mana pemahaman akidah yang benar, yang sesuai dengan pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mana pendapat yang paling kuat dalilnya, mana pendapat yang paling banyak dalilnya, bukan pendapat yang tidak ada dalilnya, itu disuruh tinggalkan. Dalam Quran, dalam hadis ada dalilnya, benar, sesuai pemahaman sahabat, dalam fikih, dalam ibadah, dalam akidah, dalam akhlak, benar. Kalau tidak, harus dicek dulu. Mungkin saja tidak ada, mungkin saja sebuah pendapat, opini, ya, bisa saja salah. Tapi kalau ada pemahaman salaf, ada dalilnya, itu sudah benar, insya Allah. Karena pemahaman salaf adalah pemahaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pemahaman sahabat radhiyallahu anhum. Ya, ada sebuah ayat di surah Ali Imran yang berbunyi, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Ayat ini adalah ayat tentang untuk, ya, mencela orang-orang yang membuang sifat-sifat Allah, yang menakwilkan sifat-sifat Allah, mencela orang-orang yang banyak berbicara tentang, ya, sifat-sifat Allah tidak sesuai dengan pemahaman sahabat, ya, mencela orang-orang yang, ya, menyelewengkan makna asma sifat dari makna yang dipahami oleh para sahabat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya? Marilah kita lihat. Huwallazi anzala 'alaikal kitab, dan dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an ini, ya. Hunna ummul fihi ayat, gimana? Huwallazi anzala 'alaikal kitab fihi ayatun muhkamatun. Dalamnya ada ayat-ayat yang jelas, ya, yang dipakai muhkamat, ya, yang dipakai bisa berhukum dengannya. Hunna ummul kitab, dan inilah induk dari Al-Qur'an. Induk dari Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada juga ayat-ayat yang samar-samar, ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, dan adapun orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, fayattabi'una ma tasyabaha min, mereka akan, ya, mengijak, meniti ayat-ayat yang ada kesamarannya, ya, mendalami ayat-ayat yang samar-samar, ya, ibtigha al-fitnah, ingin membuat sebuah ujian, fitnah, ya, ujian bagi kaum muslimin. Wa ibtigha ta'wilih, dan ingin membuat penyelewengan dalam makna teks Al-Quran dan hadis, ya, dalam Quran dan hadis. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang tahu takwilnya, takwil yang sebenarnya adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna yang sebenarnya tidak ada yang tahu tentang asma wa sifat. Tidak ada yang tahu, satu pun enggak ada yang tahu. Karena kita tidak melihat Allah bagaimana sifatnya yang sebenarnya. Cuma hanya kabar saja. Dan kabar itu pun tidak sedetail-detailnya, ya. Kalau Allah mengatakan saya punya wajah, Allah punya wajah.
Kalau Allah mengatakan saya punya tangan, memang Allah punya tangan, dua tangannya, dan tangan Allah yang dua itu adalah semuanya kanan. Tidak ada tangan kiri bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lanjutkan maknanya, ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaqulun. Ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang para ulama mengatakan amanna bihi, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang muhkamat. Kullu min 'indi rabbina, semuanya dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada orang yang mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Ya. Dalam ayat ini potongannya adalah yang saya maksud adalah yang tadi fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Itu adalah potongan. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun. Ya. Dari sini Allah mencela orang-orang yang mendalami sifat-sifatnya sampai ya menyelisihi pemahaman salaf dalam memaknai asma dan sifat. Ya. Ada yang mengatakan sifat Allah itu tidak ada yang mengatakan sifat dan Allah dan nama Allah tidak ada, ya. Ada yang mengatakan nama Allah ada tapi sifatnya nggak ada. Ini semua salah, ya. Setiap nama Allah ada sifatnya tersendiri, ya, namanya sendiri, ya. Seperti Allah mengatakan ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah. Allah punya wajah, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan pada hari kiamat yang tinggal adalah wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram, yang punya kemuliaan dan keagungan, ya. Jadi Allah punya wajah. Bagaimana wajah? Wallahu alam, tidak ada yang tahu. Inilah akidahnya salaf, bukan akidahnya orang-orang Asy'ari atau orang Maturidi, tidak. Atau orang Khawarij atau orang Mu'tazilah, tidak. Mereka menakwilkannya semua, ya, menyimpangkan makna asma wa sifat khususnya dan makna-makna akidah kita yang berkenaan dengan hari kiamat, ya, yang sesuatu yang gaib itu diselewengkan, ya, menyimpangkan maknanya. Tidak boleh, ya. Al-Quran, hadis, Islam sudah lengkap. Tidak boleh kita membawa pemahaman baru, ya. Nggak boleh kita menambah-nambah. Pemahamannya sudah selesai, ada pada masa Rasulullah SAW, ya, sudah ada, lengkap dah. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kalau belum sempurna, ya berarti ayat ini tidak benar, ya. Berarti Anda tidak meyakini Al-Qur'an. Ya, kalau kita meyakini Al-Qur'an benar, berarti agama ini sudah lengkap, tidak perlu ditambah lagi. Apalagi kalau dikurang. Ya, kalau ditambah adalah bid'ah, ya. Kalau dikurangi adalah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebagian para ulama salaf, ya, dalam ayat yang tadi mereka berhenti membacanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan di sini dia berhenti, ya. Ada juga para ulama, sebagian kecil para ulama salaf berhenti pada warrasikhun. Maksudnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhun. Ya. Adapun orang-orang yang berhenti pada kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, itu artinya adalah tidak ada yang tahu takwil sebenarnya, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana kaki Allah, ya, itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu bagaimana kaifiyahnya, ya, zatnya. Tidak ada yang tahu zat wajahnya Allah, tidak ada. Karena tidak ada yang lihat Allah di dunia ini. Tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia ini. Adapun di akhirat, insyaallah kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti kita melihat bulan purnama, ya. Itu tertera dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian adapun sebagian salaf, ya, ada sebagian sedikit para salaf berhenti pada potongan ayat warrasikhun. Maksudnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun. Jadi
Allah dan orang-orang para ulama lah yang mengetahui takwilnya ayat ini. Ya. Yang dimaksud takwil di sini adalah tafsirnya. Ya, tafsirnya seperti Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas mengetahui semua tafsir Al-Qur'an, baik itu mutasyabih, ayat-ayat yang samar atau muhkamat atau ayat-ayat yang jelas hukumnya. Ya. Jelas hukumnya. Dan pemahamannya ini harus sesuai dengan pemahaman salaf, ulama-ulama terdahulu. Ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Al-Hasan Al-Basri, ya. Kemudian Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, ya, para sahabat, ya, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, harus sesuai dengan pemahaman mereka. Karena pemahaman sahabat adalah pemahaman murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah yang paling mendekati kebenaran. Dan adapun selain pemahaman salaf itu paling mendekati pada kesalahan, ya, salah. Ya. Jadi inilah makna atau pemaknaan takwil. Takwil itu artinya menyelewengkan arti, ya. Sebenarnya takwil ini diambil dari akidah-akidah orang sebelum Islam, yaitu orang Yahudi, ya, Nasrani, dan orang-orang Yunani, ya. Akidah filsafat itu asalnya dari Yunani, ya. Filsafat Aristo, filsafat Plato, semuanya dari Yunani, ya. Kapan terjadi terjemahan? Nah, tadi ketika Raja Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun menerjemahkan kitab Yunani ke dalam bahasa Arab. Disitulah terjadi penyelewengan dan penyimpangan dalam masalah akidah. Anak-anak Islam berbondong-bondong membaca filsafat Aristo dan Plato dan sebagainya. Ini sebuah musibah sebenarnya, bukan, ya, studi banding, ya. Bukan studi banding, ini adalah musibah, ya. Kemudian yang saya bilang tadi adalah wakaf tadi itu anak ambil dari kitab Syekh Al-Jibrin dalam kitab Syarh Al-Hawiyah dan Syekh Khalid Al-Muslih dalam kitab Syarh Al-Fatwa Al-Hamawiyah, ya. Adapun orang-orang dari kalangan ulama salaf, ya, berhenti di kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, itu kebanyakan salaf berhenti situ, ya. Berhenti situ, ya. Dan itu hakikatnya tidak tahu kita, ya, ta'wil sifat Allah, nama Allah yang hakikatnya tidak tahu. Kita hanya tahu Allah punya wajah, iya. Benar. Adapun tafsirnya, ya, warasikhuna, mereka yang tahu, yaitu tafsir secara pemaknaan saja, bukan hakikat sebenarnya, ya. Kemudian kita lanjutkan juga, ya, ada sebuah hadis Rasulullah SAW mencela orang-orang yang mendalami sampai menyimpangkan makna ayat-ayat di masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah atau dalam hadis Rasulullah SAW, ya, dicela oleh Rasulullah SAW. Ya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Aisyah, dari Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, tala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rasulullah SAW setelah membaca ini berkata, ya, idza ra'aita, ya, فإذا رأيتم فقال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. Nabi berkata kepada Aisyah, apabila kamu melihat, kalian ini melihat orang-orang yang, ya, berdebat panjang terhadap, ya, ayat-ayat sifat-sifat Allah,
tentang takwil, tentang tahrif, ya, tentang asma wa sifat. Baik, asma wa sifat. Maka itulah orang-orang yang Rasulullah SAW cela. Maka itulah orang-orang yang Allah cela dalam ayat ini, ya, ayat tersebut, ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah, warasikhun, dan para ulama yang rasikh seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan lain-lain, ya. Kalau ada orang-orang yang berdebat kusir seperti ini, maka ya mereka lah orang-orang yang dicela oleh Allah, ya. Kalau dicela oleh Allah berarti Allah membenci mereka, ya, membenci mereka, ya. Semua dibenci oleh Allah, ya. Kalau ada orang-orang yang berbicara panjang, berdebat panjang terhadap ayat Allah, sifat-sifat Allah, Al-Quran, hadis, ya, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka mereka lah orang yang dicela dalam ayat ini, ya. Biasanya mereka adalah kalangan orang-orang sekuler atau liberal yang pemahamannya bebas, sekuler, ya, orang yang kehidupannya hanya dunia, ya, tidak butuh apa, tidak butuh agama, ya. Sekuler pada hakikatnya itu tidak butuh agama, dia hanya dunia saja, kesenangan dunia saja. Itulah orang-orang yang Allah cela dalam ayat ini, ya, ingin menjatuhkan, menghapus agama dari dunia, ya. Kemudian sedikit-sedikit dia akan masuk neraka, ya. Orang-orang liberal, yaitu Mu'tazilah kalau pada masa zaman dulu, orang yang menakwilkan, menyimpangkan makna sifat Allah, makna nama Allah, ya. Orang Jahmiyah, Mu'tazilah membuang nama-nama Allah, membuang semua sifat-sifat Allah. Bagi mereka itu hanya Allah saja, tidak ada Ar-Rahman, tidak ada Ar-Rahim, tidak ada Al-Malik, tidak ada Al-Quddus, tidak ada As-Salam, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, tidak ada dalam akidah Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Dan saya bilang tadi, Asy'ariyah termasuk orang yang membuang sebagian sifat Allah dan sebagian nama-nama Allah, tidak semua. Ini lebih ringan, ya. Dan mereka lah Allah yang Allah maksudkan dalam ayat ini, ya, ingin membuat fitnah di kaum muslimin, fitnah dalam akidah, fitnah dalam tauhid, ya. Ketika kaum muslimin tidak mengetahui yang namanya Allah tidak penyayang, Allah tidak Maha Pengasih, maka kita tidak butuh lagi Allah. Itu yang mereka inginkan, ya. Orang-orang Mu'tazilah itu tidak menghormati Al-Quran, ya. Orang liberal tidak menghormati Al-Quran, ya. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah, ya, produk budaya Arab. Ini sebuah, ya, statement atau keputusan yang lucu, ya, lucu karena Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengirim kamu, mengutus kamu kecuali rahmat bagi seluruh alam ini, ya. Di dunia ini, ya, nabi terakhir cuma Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya untuk Arab saja, tapi untuk semua umat yang ada di dunia ini. Rahmatan lil alamin, ya. Kasih sayang bagi seru sekalian alam ini, ya. Bagi jin, bagi manusia, ya, diutus bagi jin dan bagi manusia juga, ya. Jadi itulah yang dimaksud dalam ayat ini, ya. Orang yang menakwilkan, ya, ayat-ayat sifat dan nama-nama Allah, ya, seperti ayat walladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, Allahu la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaimin, ya, dan ayat-ayat yang lainnya, ya, sampai habis. Itulah nama-nama Allah, dan nama Allah benar ada, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Fahumul ladzina anallahu fa'dharuhum.
tadi akhir hadisnya fa idza ra'aitumul ladzina yujadiluna fihi fahumul ladzina anallahu fahdharuhum. Apabila kamu wahai Aisyah ya atau kaum muslimin kalau melihat ada orang-orang yang berdebat panjang ya, debat kusir terhadap ya takwil sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, maka itulah orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahdharuhum, maka hati-hatilah dengan mereka. Ya. Kenapa hati-hati? Karena mereka memakai filsafat, memakai logika. Makanya Rasulullah SAW mengatakan fahdharuhum, maka hati-hatilah terhadap mereka. Ya. Kita harus hati-hati terhadap orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, ya. Rafidhah juga, orang-orang yang menakwilkan sifat Allah dan nama Allah. Ya. Contoh takwilnya apa? Misalnya, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa artinya ya, dalam tafsir At-Tabari disebutkan yang rajih adalah ala wartafa. Allah berada di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Akan tetapi orang Asy'ari, orang-orang Mu'tazilah mengatakan ya, istawa bermakna dengan arti istaula, yaitu menguasai arsy, menguasai singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar, ini takwil. Contoh takwil yang tidak benar. Kalau ada orang yang mengatakan wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, ya, yang benar artinya adalah atau tafsirnya adalah ja'a rabbuka, datang Tuhanmu, benar Tuhanmu, zatnya Allah yang datang. Ya. Zatnya Allah yang datang. Tapi orang-orang Asy'ari atau yang lain bersama mereka Mu'tazilah mengatakan amru rabbik, perintah atau perkara Tuhanmu mendatang. Ini adalah takwil yang tidak ada dalam pemahaman salaf, tidak dipahami oleh Rasulullah SAW, tidak dipahami oleh para sahabat yang sudah dijamin masuk surga, ya, khulafaur rasyidin, ya, sahabat yang 10 dijamin masuk surga, tidak dipahami oleh mereka, ya. Maka dari ini marilah kita menuntun, ya, meniti jejak pemahaman salafus saleh supaya kita masuk surga seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, kalau kita tidak meniti jejak mereka, pemahaman mereka dalam berakidah, dalam beribadah, maka mungkin saja kita akan masuk neraka. Ya, itu yang tidak kita inginkan. Ya. Pada dasarnya ada kemiripan antara penyimpangan akidah dalam Islam dan penyimpangan akidah dalam agama Yahudi. Ya. Orang Islam ketika Allah berkata istawa ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ada orang yang menyelewengkan maknanya, menambah satu huruf istaula, dia tambahkan lamnya, istaula, artinya adalah menguasai. Dalam agama Yahudi juga terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, waqulu hittatun naghfir lakum, maka orang Yahudi menambah satu huruf menjadi waqulu hintatun, dia tambah nun, ya, menjadi gandum artinya. Ya, hittatun, itu pengampunan. Kami hapus dosa kalian. Tapi kalau dia bilang hintatun menjadi gandum. Jadi orang Yahudi juga telah menakwilkan, ya, merubah, ya, menghapus, menambah Taurat sebelum kita. Nah, ini yang terjadi dalam kaum muslimin adalah, ya, hal yang sama, mengikuti jejak-jejak orang Yahudi. Ya, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahai Allah, berilah kami petunjuk yang lurus, kepada jalan yang lurus. Alladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan-jalan orang Yahudi, bukan jalan, dan bukan juga orang-orang yang sesat dari kalangan orang Nasrani. Ya. Ini jauhilah jalan-jalan orang Yahudi, al-maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaihim, karena mereka, ya, tahu kebenaran
tapi tidak mau mengamalkannya, malah ya menyimpangkan makna Taurat, ya mendustakan Nabi Isa, menuduh Maryam berzina. Itu kerjaannya orang Yahudi, ya membunuh para nabi, ya tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya, sombong, ya angkuh, ya dan yang lain-lain. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberi perlindungan kepada kita dari hal yang demikian, ya. Jadi senantiasa kita jangan bersikap seperti orang-orang Yahudi yang telah menakwilkan Taurat, ya. Jangan ada lagi nanti dalam Islam orang-orang yang menakwilkan, ya, menyimpangkan makna Al-Qur'an, khususnya dalam ayat-ayat sifat dan ayat nama Allah Subhanahu wa taala. Sekian, barakallahu fikum. Nakhtatim bid-du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi, my name is Rizky. I am from grade 7 and we are at Awildan BSD. I'm gonna show you one of the boarding rooms in Awildan BSD. Come on, let's get in. Assalamualaikum. How are you, Nufail? I'm good. How are you? Yeah, I'm good. I'm good. Things great. Assalamualaikum. Salam. How are you? I'm great. How are you, Izan? Also great. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you guys? I'm fine. They're fine. How are you? Yeah, I'm great. I'm great. Things are fine. Things are great. So, guys, I'm gonna ask you guys a couple of questions. What do you guys think about staying in boarding? So it's fun and enjoyable. You can have new friends and you can play in the night. Yeah. Oh, yeah. I mean, there's ups and downs. You meet so many people. They can be very annoying. But, you live by yourself. You learn to become more independent. And you learn to cope with your environment. And look at me now. I'm happy here. First time I go here, I think that can I stay here for like 3 years, because for 3 years I will do boarding, and then I think like that. So in the second week, I think like, okay, it's getting much better. So now I'm happy. My first day, I was so shy and I hid my face while crying. So then in the first week, I was like, oh no, I don't want to be here anymore. I don't want to be here anymore. But then, like, I cannot call my mom. That I didn't really know that we can call my mom. So then in the second week, I started to have friends and started to be used to it. So now I'm okay with it. What facilities are provided when you are in boarding? So we clean our clothes in the laundry, and then we got free breakfast, lunch, and dinner, and they also prepared a spoon, plate, and a glass of water. Well, yeah, but don't forget about the rooms. We got these sweet bunk beds, and also we have double cabinets, which also function as mirrors, and a marble flooring. And also, if you've noticed, the room is fully air-conditioned. Plus, you can also bring your personal belongings as long as it follows the school guidelines. So, question number 3. What are your daily routines around here? Between it, there are 2 sessions of the lesson. Between it, there is a duhur prayer time for we to do lunch and pray. After Asr, there will be this little routine. After that, we'll have a small amount of time, like 1 hour or 30 minutes around that time. But then we'll pray Maghrib.
Maghrib, there will be a part when we'll do halaqah, just like the one in Fajr. So then until Isha, after Isha, we'll pray first. Then after that, we can eat another like dinner. And after that, then for our room, we have a private class. And I don't know if the others do have it too, but then after the private class, then yeah, we're sleeping. So you guys mentioned mushrif before. So what is a mushrif and what does he do? Well, now that would be someone we call a mushrif. A mushrif is someone who takes full responsibility over this room, and and he knows, and he should know if any of us are injured, miss our parents. Occasionally, he would lend us our phone so we can call our parents and let them know if something's up, we need more snacks, or, we just miss them and want to talk to them. He's also the same person who holds our night class that Izan mentioned earlier, okay? And, I think we've developed a good relationship with our mushrif, and we all think he's pretty cool. I was thinking, what do you think about the mushrif around your room? Well, we all think he's a nice guy, he teaches us how to get along and not fight with each other. He gives us advice, what not to eat, like we shouldn't eat too much, or maybe we should fast, Okay, thank you so much for your attention, and hope you all have a great day today. Oh, it's my pleasure. It's our pleasure. Okay, let's end this with kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.